Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Devianto. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang keamanan pada e-commerce. Oke, saya lanjutkan aja. Nah, mengenai keamanan pastinya ada pengaruh dari cybercrime, yaitu pencurian misalnya contohnya kartu kredit atau hacking atau cracking gitu ya dari situs gitu. Atau penyerapan transmisi data dengan cara menyimpan atau menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer seperti itu. Nah, untuk data cybercrime memungkinkannya misalnya delik formal terus delik material gitu ya. Nah, untuk delik formal gitu ya, masuk ke komputer orang lain tanpa izin. Kalau delik material menimbulkan kerugian bagi orang lain gitu ya. Nah, untuk kasus-kasus penipuan terkait dengan cybercrime ya, misalnya lelang online, saham online, penipuan dari pemasaran berjenjang online, penipuan kartu kredit. Nah, untuk cyber law-nya itu sendiri, contohnya di undang-undang di Indonesia ada KUHP pasal 362 tentang pencurian gitu ya, pengambilan suatu barang yang keseluruhannya kepunyaan orang lain gitu kan. Nah, bila dalam ini memiliki unsur yang tidak ada dari seseorang, tentu tidak dapat bisa dikatakan mencuri gitu ya. Misalnya barang tersebut yang bersifat material gitu ya, atau juga kehilangan duit secara elektronik atau digital gitu ya. Contoh di Singapura tahun 1998 gitu ya, Electronic Act ada transaksi elektronik juga terus ya, yang berhubungan tentang ada beberapa terkait dengan kasus pencurian gitu ya. Di Amerika Serikat sebenarnya sudah ada di 1996 itu sendiri tentang komunikasi assessment gitu terkait dengan hukum ini gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pembahasan keamanannya misalnya tujuan dasar keamanan, konsep dasar berkaitan dengan keamanan e-commerce, itu jenis-jenis keamanan sama perlindungan. Nah, tujuan dasar keamanan misalnya confidential, integritas, availability, legal limit, sama user gitu ya. Nah, confidential, jaminan dari informasi yang dikirim melalui internet tidak dapat dibuka atau diketahui oleh orang lain yang tidak berhak. Ini biasanya unsurnya berhubungan dengan email gitu ya. Nah, untuk integritas, jaminan konsistensi dari informasi sesuai dengan data aslinya sehingga terhindar dari duplikasi atau kerusakan data. Nah, untuk availability, jaminan yang berhubungan bahwa penggunaannya sah gitu ya, saja yang bisa mengakses informasi milik sendiri gitu ya. Untuk legalitas dari usernya sendiri, legitimate gitu ya, jaminan dari kepastian bahwa sumber informasi tidak diakses oleh orang lain dan yang tidak berhak gitu ya, atau yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk konsep-konsep dasar dari berkaitan dengan keamanan e-commerce itu sendiri, misalnya security policy atau kebijakan dari keamanan itu sendiri, yaitu salah satu set aturan diterapkan pada semua kegiatan pengamanan yang sistem komunikasi atau sistem komputernya yang dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan. Atau authorizing bagian dari security ya, atau kebijakan dari keamanan itu sendiri berupa pemberian kekuasaan secara hukum kepada pengguna atau user untuk melakukan segala aktivitasnya. Nah, akuntabilitas pada bagian yang mendasari dari security policy gitu ya, di mana individu yang berhak ingin mengakses akunnya gitu ya, harus dijaminkan oleh security policy tersebut yang ia harus benar-benar bisa melakukan segala aktivitasnya gitu ya. Ada juga a threat gitu ya, atau ancaman gitu ya, yang kemungkinan memunculkan seseorang sesuatu yang kejadiannya bisa membahayakan aset-aset berharga yang berhubungan dengan tujuan keamanan itu sendiri. Attack atau serangan gitu ya. Yang terakhir dari ancamannya berupa dari dua macam, misalnya passive attack atau active attack gitu ya. Nah, untuk monitoring terhadap segala kegiatan atau jalannya pengiriman informasi yang rahasia oleh orang gitu ya, yang tidak berhak. Nah, terus juga perusakan informasi dengan sengaja atau secara langsung gitu mengenai pada sasaran. Ada juga safeguard gitu ya, dari keamanan itu sendiri gitu ya. Kontrolnya secara fisik mekanisme dari kebijakan atau prosedur yang melindungi informasi berharga dari ancaman yang mungkin datang setiap saat. Ada juga vulnerabilities gitu ya, itu bagian dari sistem yang mudah rusak atau diserang karena adanya sela-sela keamanan yang bisa ditembus. Risk atau resiko gitu ya. Perkiraan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh kemungkinan adanya attack gitu ya, yang misalnya sukses atau berhasil gitu ya, yang memungkinkan nilai variabelnya semakin tinggi pula tingkat resikonya gitu ya. Terus risk analysisnya, proses yang menghasilkan suatu keputusan apabila pengeluaran yang dilakukan terhadap safeguard benar-benar bisa menjamin tingkat keamanan yang diinginkan. Jadi emang ada biaya khusus. Nah, inilah kurang lebih keamanan komunikasi komputer secara fisik, personal, administration, media yang digunakan. Nah, jenis keamanan komunikasinya perlindungan terhadap informasi, komputer perlindungan pada sistem informasi komputernya, keamanan fisik itu misalnya kunci, sistem kontrol, terus personal itu ke pribadi ya, itu fungsi pribadi, administrasi pada pencatatannya, keamanan medianya pada hard disk misalnya jaminan dan misalnya tidak hilang segala macam gitu ya. Nah, untuk perlindungan yang dilakukan keamanan komunikasi dan komputernya misalnya Auto-Tick Service, memberikan konfirmasi pengesahan terhadap identifikasi entity Auto-Tick gitu ya, yang terjadi di pintu gerbang masuk pertama berupa password. Terus juga data origin authentic gitu ya, information syah tidak dapat
digunakan oleh orang lain kecuali diri kita sendiri gitu ya, atau pribadi. Access control service melindungi semua fasilitas dalam sumber-sumber yang ada dari akses yang tidak berhak. Terus confidential service yaitu memproteksi informasi yang kira-kira menjadi incaran yang akan disiapkan oleh orang lain gitu ya. Terus juga data integrity service yaitu safe gitu ya, atau perlindungan yang melindungi ancaman dari usaha orang lain yang akan mengubah data gitu ya, atau cybercrime. Juga non reproducibility service yaitu perlindungan terhadap user dari ancaman user yang berhak atau tidak berhak gitu ya, gitu, seperti itu. Nah, cookie gimana sih? Untuk informasi yang disimpan di komputer klien dalam bentuk text file diciptakan digunakan untuk service untuk menyampaikan informasi tentang user seperti pilihan option atau user ID. Informasi dari cookie dikirimkan oleh browser untuk dibaca server sebagai bagian dari HTTP requests gitu ya. Banyak service memiliki akses untuk mengubah parameter cookie itu sendiri, misalnya dari masa habis berlaku, expired, dan segala macamnya seperti itu. Untuk firewall udah pasti ya penjaminan berupa keamanan gitu ya, atau perlindungan gitu, biasa dari komputer masing-masing gitu ya. Gitu. Nah, ini firewall kedua masih terkait dengan firewall. Nah, ini dindingnya gitu ya. Nah, untuk kelebihannya mungkin ya, sebagai fokus kebutuhan dari keamanan itu sendiri ya, bisa pakai data atau mengeluarkan atau memasukkan, mendukung sekuritas polis gitu ya, dan segala macamnya gitu, mencatat log aktivitas user sebagai dokumen statistik tentang penggunaan jaringan. Untuk kelemahan firewall itu sendiri, firewall tidak dibuat untuk penyerangan orang lain yang misalnya berusaha untuk menyalin data ke dalam disket atau memodifikasi. Firewall tidak dapat melindungi atau melawan atau lalu lintas data yang tidak melewati dari sistem backdoor. Sedangkan firewall tidak dapat melindungi dari melawan virus gitu ya, namun bisa sebagai tombak awal atau dinding awal gitu ya, seperti itu. Oke, sekian pertemuan kita hari ini, dan maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.